Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan senantiasa diberikan keberkahan rezeki dan keberkahan umur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kajian kitab Fathul Izar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal lati lan anapun utawi pira-pira adabe fi halil jima'i ing dalam pira-pira tingkah jima fa awaluha mongko utawi kawitane allati kaunul jahdi iku onone payah biriyadati kelawan riyadhah fisumti ing dalem meneng watarafukin lan alon-alon. Jadi adapun adab ketiga ketika hendak melakukan jima adalah yang pertama diusahakan itu tenang ya. Jadi jangan tergesa-gesa, jadi langsung buka terus langsung hantam saja, itu jangan. Jadi tenang dulu, pikiran harus tenang, badan harus tenang ya. Setelah itu harus pelan-pelan dan tidak banyak bicara yang tidak perlu. Di sini fisumtin wa tarafukin ya. Jadi jangan terlalu banyak bicara ketika akan melakukan hubungan intim. Cukup kita memuji-muji pasangan kita saja ya. Jadi tidak usah terlalu banyak berbicara yang tidak perlu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala as-saniyatu utawi kang kaping pindho. Iku fitamahuli dadi alon-alon inda buruzi syahwatihi ing dalem nalikane pertelone utawa jelase syahwate rajul hatta yastawi sehingga ne amrih nyempurnaake sapa rajul fi ingzaliha ing dalem metu manine zaujah fa inna dalika mongko sak temene mengkono fitamahuli ila akhirih yurisu iku bisa nekake utawa bisa ndadekake al mahabbata ing temen fil qalbi ing dalam atine. Jadi yang kedua, sebisa mungkin mengusahakan keluarnya mani suami itu bersama-sama dengan keluarnya mani si istri. Kenapa harus seperti itu? Karena hal itu dapat membangkitkan rasa cinta di hati. Karena kalau suami mengeluarkan dulu sedangkan istri belum mengeluarkan ya, itu akan terjadi gelo, cara bahasa Jawa itu gelo ya. Salah satu itu pasti gelo ya, salah satu sudah mengeluarkan, yang satunya belum, itu pasti salah satunya akan merasa gelo. Bismillahirrahmanirrahim. Asali satu utawi kang kaping telu ayyusri'a iku nyepetake sapa rajul bi ikhraji dakari kelawan ngetokake dakar ingda isasihi ing dalem nalikane krasane sapa rajul ing ikhraji dakari bima iha kelawan banyu manine zauja fa innahu mongko sak temene inda ihsasihi iku yudhaifu nglemahake zakara ing dakar wala ya'zila lan aja nyopot sapa rajul anha saking zauja ma'ahu ing manine rajul li anna dalika krana sak temene mengkono-mengkono zaujah iku yadurru bisa melarati biha kelawan utawa biha ing zaujah. Ingkang kaping 3 atau yang ketiga, suami cepat-cepat mengangkat kemaluannya saat istri
sedang mengeluarkan mani. Kenapa harus seperti itu? Karena hal itu dapat melemahkan kemaluannya. Ya. Jadi ketika istri itu akan mengeluarkan mani, saat itu juga suami cepat-cepat mengangkat kemaluannya, karena andai kata tidak cepat, ya, itu dapat melemahkan kemaluannya, ya, atau tidak tegang lagi, ya. Dan suami juga tidak boleh mengeluarkan maninya selain di rahim, ya. Contohnya ketika akan keluar justru dijabut terus dikeluarkan di daerah luar, atau katakanlah di payudara atau di perut, ya. Itu jangan seperti itu. Karena apa? Karena hal tersebut dapat membuat tidak senang si istri. Jadi harus dikeluarkan di dalam rahimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, wa amma salah satulan anapun utawi telu allati ba'dahu kang tetep ing dalem sakwise jima, fa awaluha mongko utawi kawitane salasah iku amru zaujati, perintah ing wong wadon bin naumi kelawan turu ala yaminiha ing ngatasé arah tengene zaujah, liyakuna supaya ne ono sapa alwaladu anak dzakaron iku lanang, insyaallah. Insyaallah men ngersakake sapa Gusti Allah, sinten Allahu Gusti Allah. Wa innamat lanamun turu sapa zaujah alal aisari ing atase arah kang kiwa, yakunu mongko ana sapa alwaladu anak ungsa iku wadon, rupane anak wadon, hasbima ing dalam milang-milang perkara iktadha tahu kang natrapake ing ma, apa tajribatu penelitian, ya. Jadi di sini dijelaskan lagi, ya. Dan adapun tiga adab ataupun adab setelah melakukan jima itu ada 3 perkara. Yang pertama, memohon pada istri supaya tidur pada arah kanan dari badannya. Supaya apa? Supaya mendapatkan anak laki-laki. Insya Allah. Di sini kan ada kata-kata insya Allah. Ya. Jadi untuk mendapatkan anak laki-laki, kita memohon kepada istri kita setelah berjima untuk tidur pada arah kanan dari badan kita atau di sebelah kanan suami, ya. Kalau setelah jima si istri tidur pada arah kiri dari badannya, ya, atau condong ke kiri dari badannya si istri, maka akan mendapatkan anak perempuan. Apakah itu jelas? Itu di sini disebutkan semua itu menurut penelitian dan uji coba oleh ulama ahli hikmah. Di sini kan ada kata at-tajribatu, atau menurut penelitian ahli hikmah, ya. Jadi iku tidak jare-jare, utawa cara bahasa Jawanya itu ora jare-jare. Iku temenan memang onone, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asaniyatu utawi kang kaping pindho iku ayakula yen to ngucap sapa rajul zikrul warada ing dzikir wirid ing dadalika ing dalem nalikane mengkono ing jalal mani fi nafsihi ing dalem atine rajul, wa huwa utawi zikrul warada iku rupane alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyaran faja'anahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira. Jadi ini itu doa, ya. Jadi yang kedua, adab setelah melakukan jima itu si suami dan si istri saat mengeluarkan mani hendaklah membaca zikir di dalam hati. Zikirnya apa? Zikirnya di sini sudah tertulis alhamdulillahilladzi khalaqal minal ma'i basyaran faja'anahu nasaban wa sihra wa kana rabbuka qadira, ya. Nanti untuk lafadznya atau doanya saya sertakan di deskripsi video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala as-salisatu utawi kang kaping 3 iku al-wudu'u sesuci utawa wudu ida arada ari karane ngarepake sapa rajul aya nama ing
yen to turu sapa rajul wa huwa hale utawi ida arada iku sunatun sunnah wa ghuslu dzakarahu lan basuh dzakare rajul ida arada ing dalam arikalane ngarepake sapa rajul ayyauda ing yen to baleni jima sapa rajul ilaiha maring zaujah. Jadi yang ketiga, adab setelah berjima itu mengambil wudhu ya bila hendak tidur. Karena apa? Hukumnya sunnah ya. Ada yang mengatakan lagi ketika kita setelah selesai berjima dengan pasangan kita dan kita tertidur itu malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah kita. Justru yang ada yang malah masuk itu adalah beberapa jin, karena kita keadaan kita itu masih dalam tidak suci, katakanlah setelah berjima ya. Jadi mengambil wudhu setelah jima saat itu akan tidur itu hukumnya sunnah, karena Rasulullah pun melakukan seperti itu. Dan membasuh kemaluannya bila hendak melakukan jima lagi, katakanlah masih kuat ini ya, masih kuat dan ingin lanjut ronde kedua, ronde ketiga, ronde keempat dan seterusnya, silahkan ambil wudhu. Setelah itu basuh dulu kemaluannya, setelah itu ambil wudhu. Nah saat itu boleh berjima lagi ya. Jadi dalam Islam itu sangat asik sekali ya. Jadi banyak tata cara yang indah, tata cara yang bagus untuk mengatur kehidupan manusia ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabil khusus untuk pengantin baru ya, bisa mempraktekkan dari kitab Fathul Izar ini. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan arti ataupun tarkibnya, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya, karena saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan bertanya di kolom komentar, kita share bareng-bareng, kita belajar bersama-sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.